Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya dan pada malam hari ini kebetulan buat videonya pas malam. Jadi, saya membuat video ini untuk melengkapi perkuliahan saya melalui Zoom meeting karena ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Mungkin bagi teman-teman yang nonton video ini juga nanti bisa melihat video ini. Kalau misalnya butuh PPT-nya nanti bisa menghubungi saya. Jadi ini tentang kewajiban lancar ya. Jadi kewajiban lancar, karakteristik kewajiban lancar. Jadi yang kita bahas kewajiban lancar ini harus saya tekankan lagi, kewajiban lancar itu adalah bagian dari pasifa kewajiban lancar. Nah, ini saya jelaskan bagian-bagian yang saya rasa sulit gitu ya untuk perhitungan-perhitungan. Sebelumnya ini PPT-nya ini berasal dari bukunya Warren. Jadi bukunya Warren ini buku PA2 nih, accounting edisi 21 tentang kewajiban lancar chapter 11. Ini untuk PA2, pengantar akuntansi 2. Oke. Jadi bukunya Warren, otomatis ini bukunya mohon maaf, PPT-nya menggunakan angka dolar karena merupakan buku terjemahan. Jadi nanti ada beberapa orang nanya, "Pak, kenapa kok harus pakai dolar?" gitu. Oke. Selanjutnya langsung aja wesel bayar jangka pendek. Ini untuk perhitungan wesel bayar jangka pendek. Kita sudah bisa lihat pengertian di sini. Wesel bayar biasanya diterbitkan ketika kita mengambil barang dagangan atau aset lainnya. Bla bla bla. Oke, selanjutnya ilustrasinya. Pada tanggal 1 Agustus 2006 perusahaan mengeluarkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12% untuk menggantikan utangnya sebesar $1.000 kepada Murray. Oke, kita langsung aja. Di sini langsung ditulis ketika terjadi transaksi pembayaran, maka di sini hutangnya langsung berkurang dan wesel bayar ada di posisi kredit. Seperti itu ya. Nah, yang kita bukukan ini pada waktu pas terjadi dikeluarkan wesel itu langsung yang $1.000. Nah, terus kemudian ini tanggal 1 Agustus. Kemudian ketika jatuh tempo, nah ini dia. Ketika wesel jatuh tempo, maka tinggal dilihat nih, maka perusahaan harus membayar $1.000 pokok dan bunga $30. Nah, $30 dapat dari mana? $30 ini didapatkan dari $1.000 dikali 0,12 dikali 90 per 360. Oke, teman-teman. $1.000 dari angka $1.000 ya. Kita lihat lagi angkanya. $1.000 dapat dari sini. Terus 0,12 tadi dapat dari mana? 12%. 12 dibagi 100. Oke. Terus 90 hari. Nah, jadi ini 0,12 kali 90 per 360. Rumusnya, gampangannya M kali B kali T. M ini modal $1.000, terus 0,12 terus kali 90 per 360. Kalau misalnya nanti kita soalnya menggunakan rupiah, otomatis ini rupiah ya. Oke. 360 itu dalam 1 tahun diasumsikan 360 hari. Karena ini 3 bulan, maka 90 per 360. Oke. Selanjutnya ketika terjadi pembayaran, maka di sini wesel bayarnya langsung berubah posisi berada di debit. Berada di debit itu berarti wesel bayarnya berkurang sebesar $1.000. Kemudian ada beban bunga sebesar $30 dapat kembali dari sini dan kas-kasnya keluar. Jadi total yang dibayarkan sebesar $1.030. Oke. Selanjutnya wesel bayar diskonto. Oke, wesel bayar diskonto adalah wesel bayar yang tidak menyebutkan besarnya bunga secara eksplisit. Jadi tidak disebutkan bunganya secara eksplisit. Sehingga kreditur menetapkan bunga dari wesel itu dan mengurangkannya dari nilai pokok atau face amount. Dan terus selanjutnya bunga dari wesel jenis ini disebut dengan diskon.
Nah, kemudian peminjam atau borrower akan menerima sejumlah uang sisa atau pokok diskon yang disebut dengan proceed. Oke, saya jelaskan. Dalam slide ini di slide ke berapa ini? Di slide ke-7. Nah, di slide ke-7 di sini yang dicontohkan itu adalah barang. Oke, sekali lagi yang dicontohkan itu adalah barang. Kita lihat ya. Tanggal 10 Agustus, Keriko menerbitkan $20.000 dengan waktu 90 hari wesel bayar kepada Rock Company yang ditukar dengan barang dagang. Tingkat diskonto dari wesel bayar tersebut adalah 15%. Tanggal 8 November, Keriko melunasi wesel bayarnya. Oke, Kerry Company. Selanjutnya, tanggal 10 Agustus, ya ini ya, ketika diterbitkan wesel, nah maka jurnalnya adalah barang dagangan sebesar 19.250, kemudian beban bunga 750 dan wesel bayar sebesar 20.000. Oke, jadi gini. Ini juga bisa disebut dengan persediaan ya. Jadi gini, yang di barang yang diterima oleh Kerry Company sebesar 19.250. Kenapa kok 19.250 Pak? Sedangkan di sini ditulis 20.000 wesel yang diterbitkan karena ada tingkat diskonto yang ditentukan oleh Keriko gitu. Oke. Jadi kita buat asumsi lain. Oke ya, asumsi lain. Ini ada orang A, ini ada orang B. Orang A ini ngasih pinjem uang sebesar 100.000. 100.000. Ngasih pinjem uang sebesar 100.000 rupiah. Nah, terus kepada orang B. Orang B. Nah, jadi orang B ini yang utang ya. Orang B ini yang utang. Orang B-nya ini utang, dia butuh uang sebesar 100.000. Orang A ini ngasih pinjam uang 100.000. Nah, karena dia pinjam uang 100.000, si orang B ini tadi dikasih pinjam uang, tapi bilangnya orang A nih kayak gini nih. B, kamu kan tak kasih pinjam uang nih. Uangnya misalnya ini kan 100.000 tadi nih, 100.000. Nah, tapi dia ini menerima si B ini menerima uang tidak 100.000. Dia menerimanya 98.000 misalnya. Kenapa kok 98.000? Karena di situ ada diskon. Potongan dari pihak A. Biasanya alasannya untuk admin segala macam. Dan juga bagian dari keuntungan lah nanti ya. Nah terus tapi nanti si orang B ini mengembalikannya tetap berjumlah sebesar segini 100.000. Seperti itu. Jadi ini gambaran sederhananya seperti itu. Oke. Nah sama juga kejadiannya gini. Ini dalam bentuk barang dagangan, berarti persediaan. Jadi dapatnya 250.000 itu 15% dikali dengan 20.000 dikali dengan 90/360 gitu. Nanti si Keriko tetap menerima uang sebesar ini sebesar 20.000. Oke, jadi sampai di poin sini jelas ya. Jadi ini itu potongan lah. Kalau misalnya orang pinjam uang di bank misalnya 10 juta, tidak mungkin tidak menerima uang 10 juta, ada potongan ya seperti itu. Selanjutnya ini ada contoh-contohnya. Saya sampai sini sudah jelas. Baru 2 poin ini. Nah, kalau kewajiban kontingensi ini kewajiban yang terjadi di masa depan. Sebagai contohnya ini dalam hal ini dalam bentuk
garansi produk gitu. Jadi perlakuannya akuntansinya jika probable dan possible. Nah, ini bisa dibaca sendiri supaya mempersingkat video. Di sini ada contoh perhitungannya, kewajiban kontingensi. Nah, kalau kewajiban kontingensi, contoh nih ya. Tanggal 30 Juni perusahaan menjual sebuah produk senilai $60.000 yang diberi jaminan selama 36 bulan. Pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa biaya perbaikannya adalah 5% dari harga jual selama periode garansi. Itu berarti si perusahaan membuat jurnalnya seperti ini nih. Pada saat terjadi transaksi tanggal 30 Juni ya, beban garansi produk sebesar $3.000 dan utang garansi produk. $3.000 dapat dari mana? Gampang, 5% dikali 60.000. Bulanannya jangan dihitung ya. Bulan jangan dihitung. Karena di sini soalnya lihat baik-baik. Pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa biaya perbaikannya adalah 5% dari harga jual selama periode garansi. Jadi tanpa melibatkan bulan. Sekali lagi ya. Jadi langsung 5% atau 0,05 dikali dengan $60.000. 0,055 per 100. Oke, jelas? Next. Kewajiban kontingensi lagi soal bisa dilihat di sini. Pada tanggal 16 Agustus, seorang pelanggan meminta barang yang rusak untuk diganti. Biaya perbaikan itu sebesar $200. Oke. Sampai di sini saya ingatkan kembali angkanya dolar karena ini berasal dari buku terjemahan. Jadi jangan ada yang nanya lagi ya. Oke, $200. Jadi langsung utang garansi produk sebesar 200 dan perlengkapan sebesar 200. Di sini dolar ya, penggantian barang rusak. Jadi langsung aja utangnya ada di debit dan perlengkapan ada di kredit. Oke. Oke, sementara itu dulu sampai di sini. Nanti selanjutnya akan saya buat bahan lagi gaji dan pajak penghasilan. Ya, terima kasih. Semoga dipahami. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa tanya di kolom komentar atau bisa japri saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.